Hari ini kita akan mendiskusikan pengembangan lembaga kerja peserta didik. Definisi lembaga kerja peserta didik adalah merupakan sebuah kertas yang berisikan petunjuk-petunjuk atau cara melaksanakan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan yang ada pada kurikulum 2013. Menurut jenisnya, LKPD itu ada bermacam-macam, ya. Menurut kajian oleh Prastawa 2011 mengatakan LKPD penemuan, yang pertama LKPD penemuan. Di dalamnya itu ada langkah-langkahnya, mengamati, menganalisis konsep dan materi yang disajikan untuk membantu peserta didik menemukan atau mengkonstruksi informasi atau pengetahuan yang relevan dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Yang berikutnya adalah LKPD aplikatif integratif. LKPD aplikatif integratif berisikan faktual, pengetahuan baik faktual, konseptual maupun prosedural yang relevan dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Artinya di dalam LKPD aplikatif integratif dapat mengintegrasikan atau memasukkan pengetahuan faktual, baik itu faktual maupun konseptual maupun prosedur yang sesuai dengan materi pembelajaran yang tertuang dalam kompetensi dasar. Berikutnya adalah LKPD penuntun, berisikan petunjuk, langkah kerja, dan urutan materi yang harus dikuasai oleh peserta didik secara mendalam, mulai dari konkret ke abstrak, faktual ke konseptual, formal ke non formal, dan mudah ke sulit untuk membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Kemudian LKPD penguatan berisikan petunjuk dan langkah kerja yang dilengkapi dengan materi utama dan materi tambahan. Mahasiswa yang saya cintai, ini merupakan contoh dari LKPD lembaga kerja peserta didik. Ini merupakan LKPD penemuan. Kenapa? Karena di sini menuangkan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam mengerjakan LKPD. Sebelum kalian mengembangkan LKPD yang kemarin minggu lalu sudah kalian revisi, sebaiknya Anda harus memperhatikan juga aturan atau rambu-rambu dalam membuat LKPD. Pertama, LKPD itu berisikan satu judul, ya. Judulnya apa? Judul sesuai dengan topik yang ada di kompetensi dasar. Kemudian, tetapkan tujuan pembelajaran, diarahkan ke dalam kompetensi dasar. Bagaimana dengan materi itu, ya, apa yang harus dicapai. Jadi merumuskan tujuan pelajaran harus sesuai dengan topik judul pada LKPD. Berikutnya adalah, ya, jika dia menggunakan bahan atau praktikum, maka kita harus menyediakan tempat khusus untuk memuat alat dan bahan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya, karena ini penemuan, maka langkah-langkahnya harus memenuhi daripada sintak dari penemuan. Misalkan mengamati, kemudian setelah mengamati dia mengumpulkan data, ya. Mengumpulkan data bisa dalam bentuk gambar, ya, tabel, kemudian mengolah data yang diarahkan kepada tujuan apa yang akan dicapai pada kegiatan lembaga kerja peserta didik. Setelah itu ada pertanyaan, ya. Setelah pertanyaan itu yang diarahkan juga ke dalam kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian terakhir adalah kesimpulan.
Demikianlah untuk hari ini langkah-langkah dalam pengembangan LKPD. Selanjutnya kita akan diskusikan pada gambar yang tertuang dalam virtual class. Selamat mendiskusikan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, ya, salam sehat selalu.